Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana walil ustazina walil walidayhi walil masyayikhihi walil jami'il mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu Al-Hafiz Ibnu Hajar As-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram Kitabul Hajj. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-musannifu rahimahullah Kitabul Hajj. Berkata Al-Allamah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram Kitabul Haji, kitab yang membahas tentang perkara haji. Bahasa Arab al-hajju, dalam bahasa Indonesia juga haji, dari kata kerja hajja yahujju bima'na qasad. Asal kata hajja dalam bahasa Arab adalah menuju satu tempat. Jadi itulah secara bahasa makna al-hajju, menuju pada satu tempat. Berkata Al-Khalil, haji itu adalah al-hajju al-qasdu ila mu'azzam, bertujuan mendatangi sesuatu yang diagungkan. Kemudian jadilah kata-kata haji ini identik dengan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah yang diagungkan, dalam rangka ibadah haji ataupun ibadah umrah. Definisi haji dalam istilah syariat adalah qasdul baitil haram, menuju rumah yang Allah haramkan, Makkah al-Mukarramah, li a'malin makhsusah, untuk mengerjakan amalan-amalan yang khusus, fi zamanin makhsus, pada waktu yang khusus pula. Haji memiliki waktu yang khusus. Bulan-bulan haji 3 bulan, dimulai daripada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Inilah 3 bulan haji bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Mulai 1 Syawal dibolehkan untuk berangkat ibadah haji dengan niat haji. Jadi bukan sembarang bulan kapan kita mau haji, tak bisa. Haji itu ada masanya, pada masa tertentu, di tempat tertentu, Makkah, dan apa-apa yang berkaitan haji, Muzdalifah, Arafat, Mina, tempat tertentu, pada waktu tertentu, dengan cara kaifiyat tertentu. Dan dia adalah merupakan bagian daripada rukun Islam, pilar-pilar Islam yang hukumnya adalah wajib, fardhu ain bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki kemampuan untuk berangkat ke sana. Adapun dalil kewajibannya tertera dalam Quran, dalam sunnah, ijma' kaum muslimin. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan untuk Allah lah diwajibkan bagi manusia melaksanakan ibadah haji ke rumah Allah. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang memiliki kemampuan. Al-istita'ah, kemampuan, adalah kemampuan nafkah untuk pergi haji, kemampuan fisik untuk pergi haji, kemampuan untuk bekal orang yang ditinggalkan. Inilah makna al-istita'ah. Tambah satu lagi, perempuan, kemampuan pergi dengan mahramnya. Kalau dia tak mampu pergi dengan mahram, maka gugur baginya kewajiban haji, menurut pendapat yang lebih rajih. Maka seorang perempuan jika hajinya mau diterima oleh Allah SWT dan dia tidak bermaksiat, maka hendaklah dia pergi haji dengan mahramnya. Dalam hadis Nabi dikatakan oleh Rasulullah SAW, dalam hadis Jibril, bunyal islamu ala khamsin. Bukan hadis Jibril, hadis Ibnu Umar. Dibangun Islam di atas 5 perkara. Di antaranya adalah hajju baitillah,
haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Jibril juga ada. Ketika Jibril bertanya tentang Islam, maka Nabi mengatakan al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata. Kemudian Rasulullah menyebutkan diantaranya yang kelima adalah haji. Adapun ijma', kesepakatan konsensus kaum muslimin, mereka sepakat hukumnya wajib bagi yang mampu, laki-laki maupun perempuan, yang telah baligh minimal sekali dalam seumur hidupnya. Yang wajib setelah sekali dikerjakan, maka gugurlah kewajiban. Kapan dia mau berangkat untuk kedua ketiga, menjadi sunnah atasnya, tak lagi menjadi wajib. Kemudian tidaklah dipastikan orang yang ingin melaksanakan ibadah haji benar-benar niatnya mencari wajah Allah Jalla wa'ala, mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan mengejar berbagai macam bentuk tendensi duniawi. Pergi haji karena ingin dipuji manusia, mendapat gelar Pak Haji karena ingin dipilih menjadi anggota dewan, menjadi pejabat, menjadi aparat. Maka haji bukan untuk kepentingan dunia, bukan untuk berbangga-bangga dengannya, bukan untuk mencari gelar agar lengkap namanya haji fulan. Kalau tak ada haji tak lengkap. Bukan untuk gelar. Tak pernah kita mendengarkan Haji Muhammad SAW, Haji Abu Bakar Siddiq, Haji Umar. Maka tak perlulah pakai gelar-gelar haji. Bukan juga niatnya untuk riya, ingin dipuji manusia, sum'ah, untuk dipuji manusia, diketahui kepergiannya dan semacamnya. Karena semuanya ini, kata Syekhul Islam, adalah merupakan sebab batalnya haji. Banyak orang-orang haji, tapi belum tentu setiap orang haji diterima hajinya. Karena niatnya yang menyalah atau tata caranya yang menyalah. Dan alangkah banyaknya hikmah diwajibkannya haji. Alangkah besarnya hikmah-hikmahnya. Hikmah yang kembali kepada manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Karena itulah Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj mengenai haji, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Haji mengumpulkan orang banyak, lintas bangsa, lintas etnis. Subhanallah. Semua manusia berkumpul satu tempat pada waktu yang sama, dari seluruh dunia datang. Berbeda-beda bahasa, berbeda-beda bangsa, warna kulit, tapi semuanya sama. Tawaf di rumah Allah yang sama, sa'i, bertalbiyah dengan ucapan yang sama, labbaik Allahumma labbaik, melontar jumrah. Subhanallah. Inilah tujuannya untuk menyatukan kaum muslimin. Banyak sarana-sarana untuk menyatukan kaum muslimin. Tuhannya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Haji diantaranya, mengumpulkan kaum muslimin. Di sanalah mereka saling mengenal. Masing-masing di antara mereka mengetahui problematika yang terjadi di saudara-saudaranya di negeri lain. Bahkan haji inilah yang paling kuat membuat kaum muslimin tak ingin dijajah. Kita lihat perjuangan kaum muslimin negeri kita ini untuk merdeka. Rata-rata mereka adalah orang yang setelah pulang dari Mekah, seperti di Sumatera, kaum Padri. Nampak mereka pulang di Mekah, mereka melihat satu sama lain, belajar satu sama lain, tak ingin dijajah. Begitu banyak keutamaan-keutamaannya. Di sana mereka saling mengenal, bertukar wawasan, bertukar informasi. Akhirnya dengan persatuan ini, pada waktu yang satu, tempat yang satu, membuat mereka bersatu pula. Fisik-fisiknya setelah akidah mereka bersatu. Maka inilah kekuatan besar. Haji ini kekuatan besar. Selama ada haji akan senantiasa ada kaum muslimin sepanjang masa. Tak ada lagi haji, pastikan dunia ini akan kiamat. Ketika tak lagi Mekah dikunjungi,
Allah telah menjadikan Makkah sebagai ya qiyaman linnas, eksistensi untuk kehidupan manusia. Selama masih ada orang yang berhaji, insya Allah kaum muslimin akan senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tak ada pada agama lain. Tak ada. Subhanallah. Alamnya banyak sekali keutamaan-keutamaan didapatkan ya dengan berbagai macam tinjauan keuntungan dari sisi sosial, budaya, tukar budaya, ya kemudian keuntungan dari sisi politik. Dari sanalah mereka belajar, dari sana mereka saling menguatkan satu sama lain, ya, yang begitu banyak manfaatnya. Dalamnya juga berbagai macam makna ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kehinaan, kekhusyukan, ya, berkorban untuk sesuatu yang mulia untuk Allah Jalla wa Ala, ya, berpayah-payah mengumpulkan bekal, berpayah-payah ya untuk pergi melintasi gurun, padang pasir, Sahara, lautan. Dahulu kala begitu sulitnya mereka haji, ya, 3 bulan pulang balik haji dari negeri kita ini. 3 bulan itu hanya perjalanan saja, ya, 1,5 bulan berjalannya. Sekarang kapal yang paling modern saja, paling hebat, paling cepat, dari terminal Jeddah ke Indonesia, Jakarta, Tanjung Priok 11 hari. Apalagi kapal-kapal dulu, subhanallah, 1,5 bulan, belum lagi bajak laut, ya, melewati Teluk. Taulah bagaimana jahatnya, ya, di Somalia sana, subhanallah. Mereka pergi haji, maka mereka telah berpesan, berwasiat, sekiranya mereka tak kembali, ya ketemu, karena banyaknya perjuangan untuk haji, subhanallah. Bahkan dahulu kala, ya, ketika tak ada batasan-batasan wilayah negara, subhanallah, mereka haji dengan jalan kaki. Ya, sekarang ada juga haji berjalan kaki, ada yang haji naik sepeda dengan beberapa prosedur yang setempuh. Ya, haji naik motor. Ya, subhanallah. Banyak sekali padanya terdapat ya bentuk-bentuk pengorbanan, meninggalkan anak, istri, ya, tanah air, pekerjaan, semua dalam rangka mencari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu Akbar. Karena itulah mereka dipanggil dengan nama Duyufur Rahman, mereka tetamu Allah Jalla wa Ala. Karena itulah diberikan ganjaran oleh Allah surga. Kata Nabi, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah, tidak ada balasan bagi orang haji itu yang hajinya mabrur kecuali surga belaka. Dan haji mabrur adalah haji yang tidak mencampur adukkan hajinya dengan dosa-dosa. Haji yang mengumpulkan banyak keikhlasan dan mutaba'ah, mengikuti cara Rasulullah SAW. Haji yang menjauhi segala macam perbuatan-perbuatan keji, jelek, kefasikan, rafath, ya, berdebat dan semacamnya. Haji yang padanya tentunya steril daripada berbagai macam bentuk kesyirikan, ya, karena sebagian orang-orang pergi haji tapi membawa berbagai macam bentuk akidah-akidah kesyirikan, ya, meyakini berbagai macam bentuk khurafat. Banyak orang pergi haji tapi tak lurus akidahnya. Pergi ke Gua Hira, nanti ambil sana batu-batu dari Gua Hira, bersemedi dari Gua Hira. Padahal Nabi tak pernah ke Gua Hira setelah diangkat jadi Rasul. Berbondong-bondong ke Gua Hira untuk sholat di sana, Nabi tak pernah lakukan. Para sahabat pun tak pernah lakukan. Ya, mengusap seluruh Ka'bah, mengusap Hajar Ismail, mengusap makam Ibrahim, semua bisa diusap. Ya, dengan berbagai macam keyakinan. Kalau bisa kiswah Ka'bah itu dibawa pulang, dibawanya. Kalau bisa digunting. Ya, macam-macam. Ada lagi yang bawa kain kafan ke sana, nanti disiram pakai zam-zam, setelah itu dijemur, bawa pulang. Udah berubah harganya, kain kafan udah dimandikan zam-zam. Khurafat demi khurafat. Ya, alangkah butuhnya ilmu bagi orang-orang pergi haji supaya menjadi haji yang mabrur. Tak sekedar kumpul duit semata, mengeluarkan banyak uang, ya, tapi tak peduli dengan
berbagai macam himbauan-himbauan, ya, tata cara haji dan semacamnya. Allah taala alam. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu taala babu fadlihi wa bayani man furidu alaihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Muttafaqun alaih. Naam. Babu fadlih, bab tentang keutamaan haji, wa bayani man furidha alaihi, dan keutamaan, ya, dan penjelasan atas siapa diwajibkan pelaksanaan ibadah haji ini. Hadis yang ke-592 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Mengikuti antara satu umroh dengan umroh yang lain, ya, adalah merupakan penggugur dosa-dosa yang terdapat antara keduanya. Tahun ini umroh, 3 tahun berikutnya umroh. Selama 3 tahun tersebut dosa-dosa yang diperbuat gugur dengan umroh berikutnya, selama dijauhi dosa-dosa besar. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur taklah ada balasan baginya yang setimpal kecuali surga. Muttafaqun alaih. Ya. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang tidak mencampur adukan hajinya dengan kefasikan, kemaksiatan, dosa-dosa. Haji yang benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, dan tanda-tanda haji itu mabrur wa alamatuhu an tadhhara thamratu ala sahibih, tanpa efek haji bagi pelaku yang melakukan ibadah haji tersebut, tanpa efeknya setelah dia pulang haji. Bi an takuna haluhu ba'dal haji khairan minha qablahu. Orang yang haji mabrur itu ada tandanya, kata Imam Nawawi, lihatlah setelah dihaji. Apabila setelah haji dia semakin baik ibadahnya, akhlaknya, maka pastikan hajinya haji mabrur. Mafhum mukhalafahnya, kalau setelah haji semakin jahat, semakin buruk keberagamaannya, semakin buruk ibadahnya, semakin buruk akhlaknya, itu tanda hajinya haji mabur. Bukan mabrur tapi mabur. Haji yang tidak mabrur. Dan dalam hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan umrah, di mana umrah adalah penggugur dosa-dosa, dan anjuran untuk mengulang-ulangi umrah. Ya. Dan umrah dengan umrah ini selain menggugurkan dosa-dosa orang melakukannya, juga akan menghilangkan kefakiran. Al-umratu ila al-umrati tanfiyanil faqrah. Kata Nabi, umrah dengan umrah akan menafikan kefakiran. Nikmat besar. Ya, orang yang pernah 2 kali umrah tidak akan tertimpa kefakiran. Ya, subhanallah. Jadi ini menunjukkan keutamaan umrah. Ya. Adapun beda antara haji dan umrah, orang menyebutkan umrah itu haji kecil. Ya, umrah itu waktunya tidak tertentu, kapanpun boleh. Berbeda dengan haji. Sebagian besar pelaksanaan umrah sama yang haji, bedanya umrah tak ada bedanya. Ya, wukuf di Arafat, tak ada bermalam di Muzdalifah, tak ada bermalam di Mina, tak ada melontar jumrah, tak ada tawaf wada. Inilah bedanya. Dari sisi ihramnya sama, talbiyahnya sama, perbuatannya sama, tawaf, sa'i, tahallul sama. Ya, tadi yang saya sebutkan bedanya. Dan ini menunjukkan haji lebih utama daripada umrah, karena haji lebih banyak, yakni ibadahnya di sana. Ada wukuf, ada bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, ada melontar jumrah.
tentu lebih besar ganjarannya. Ya, akan lebih banyak amalannya. Dan dalam hadis yang mulia ini bahwa cita-cita orang mukmin itu yang tertinggi adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala, berjumpa Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah cita-cita kita, itulah harapan hidup kita. Inilah tujuan hidup kita. Berjumpa Allah, meraih surganya dan ridhanya. Barang siapa yang menjadikan tujuan hidupnya surga, melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan taufik dia untuk dapat istiqamah dalam beragama. Ya. Allah akan beri taufik untuk menjauhi apa-apa yang menghalangi dia untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Jalla fi'ala, ya, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Jadi keberuntungan hakiki adalah kalau kaki kita ini menginjakkan surga, tanah surga, barulah beruntung tuh. Kalau masih menginjakkan kaki di dunia ini, dimanapun berada, belum tentu untung. Ya, keliling dunia, kau sampai kemana? Ke New York kata orang, kemana? Ke Denmark, kemana? Ke Belanda. Selama masih di dunia ini, bumi ini, belum ada jaminan keuntung. Untung itu ketika kakimu kau letakkan di surga Allah SWT. Berkata salah seorang murid kepada Imam, wahai Imam, sampai kapan kau istirahat? Kata dia, nanti istirahatnya sampai aku letakkan kakiku di surga, baru istirahat. Subhanallah. Ya, ini cita-cita orang mukmin. Sebagaimana ya salah seorang sahabat Nabi yang pincang, ya, yang kakinya pincang, Abdullah bin Amr al-Jamuhi. Ya, ketika diwajibkan oleh orang, ketika Rasulullah SAW berangkat perang, ya, pada peristiwa perang Badar, ya, maka dia ingin ikut. Ya, sementara dia pincang, dan pincangnya parah. Seluruh anak-anaknya melarang. Ya, karena memang dia tidak wajib baginya haji. Ya, dia merasa bersedih karena dilarang oleh anak-anaknya, tak didukung oleh keluarganya. Ya. Maka dia datang kepada Nabi SAW untuk diberikan izin. Kata Nabi, engkau adalah orang-orang yang Allah berikan keringanan, tak wajib bagimu haji. Apa kata dia? Ya Rasulullah, aku ingin dengan kakiku yang pincang ini menginjak tanah surga. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah izinkan. Berangkatlah dan terbunuhlah dia pada perang Uhud. Bukan pada perang Uhud. Meninggallah dia. Berjumpa dengan cita-citanya. Dan inilah cita-cita kaum mukminin. Cita-cita kita semua. Apapun warna kehidupan, bukan ini tujuan. Tujuan kita adalah surga. Apapun penderitaan hidup, bukanlah ini yang terakhir. Ya, bukanlah ini ya yang final. Semuanya adalah sementara. Akhirnya adalah Allah Jalla wa Ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ingatlah selalu wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah semua akan usai, akan berakhir. Ya. Kemudian para ulama berselisih tentang hukum umrah setelah mereka sepakat tentang wajibnya haji. Apa hukum umrah? Ya. Kemudian, ya, sebelum kita melanjutkan kepada hukum umrah, apa hukum mengulang-ulangi umrah dalam 1 tahun? Ya, adapun kebanyakan ulama mengatakan disunahkan, dianjurkan tetap mengulang-ulangi umrah kalau mampu. Adapun sebagai ulama-ulama Malikiyah, mereka mengatakan umrah itu disunahkan setahun sekali, tak boleh setahun lebih daripada sekali. Ya, karena mereka disunahkan sekali, makruh mengulang-ulangi umrah, kata mazhab Malikiyah. Dalil mereka karena Nabi SAW itu umrahnya tidak pernah setahun 2 kali. Ya, memang Rasulullah umrah umur hidupnya 4 kali. Rasulullah SAW umrah, 1 tak jadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ketika dihalangi oleh Quraisy, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua pada tahun ke-7 Hijriah sebagai gantinya Umratul Qadha. Yang ketiga ketika Makkah ditaklukkan tahun ke-8. Ya, tadi tahun ke-6 yang gagal. Tahun ke-7 gantinya. Tahun ke-8 ketika Makkah ditaklukkan, Rasulullah SAW berangkat menuju Hunain, memerangi Tsaqif, pulang dari sana
Dari Ji'rana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umrah, itu tahun ke-8 Hijriah. Kemudian ketika haji, ya, ketika haji Rasulullah umrah tahun ke-10. Berarti tidak tiap tahun, kata mereka, yang menunjukkan umrah itu tidak berulang-ulang tiap tahun. Ini pandangan ulama-ulama Malikiyah. Jumhur mengatakan tidak. Ya, karena banyaknya hadis-hadis yang secara mutlak yakni menganjurkan untuk mengulang-ulangi umrah. Ya. Di antaranya dalam riwayat Tirmidzi, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah, iringilah antara haji dan umrah, fa innal mutaba'a bainahuma tanfidz dzunuba wal faqra. Sesungguhnya mengulang-ulangi haji dan umrah akan menghilangkan kefakiran. Kamayan fil kir khabatsal hadid, sebagaimana api akan menghabiskan, api yang dijadikan untuk membakar besi akan menghabiskan kotoran-kotoran besi. Ya. Kata mereka, Ibunda Aisyah pernah 1 tahun umrah 2 kali, itu ketika haji wada. Ya, pertama ketika dia haji. Ya, ternyata tiba-tiba haid, maka Rasulullah menyuruh dia untuk menjadikan hajinya haji namanya haji qiran. Haji qiran memasukkan ibadah haji ke dalam umrah dalam 1 waktu. Setelah itu ketika akan pulang, dia minta agar membawa umrah sendiri, pahala umrah sendiri, maka Rasulullah perintahkan dia diiringi oleh Abdurrahman untuk melaksanakan ibadah umrah dalam 1 tahun. Dari jumhur. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai umrah ini, ya, ulama-ulama ahlu tahqiq mengatakan umrah yang dimasyru'kan, yang disyariatkan, yang disunahkan adalah umrah dari luar ke dalam. Ya. Dari luar kota Makkah, dari mana-mana, dari Jeddah, dari Riyadh, dari Indonesia, dari luar ke dalam. Bukan umrah dari dalam keluar sebagaimana banyak dibuat orang sekarang. Mengulang-ulangi umrah supaya banyak pahala. Dibuat lagi paket-paket nanti. Ya, paket 4 kali umrah, paket 5 kali umrah. Dijual travel supaya laku, dibuatlah paket umrah 3 kali, umrah 4 kali. Ya. Berkali-kali mereka umrah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah pernah terjadi umrah Nabi SAW sekalipun kecuali datang dari luar ke dalam, bukan sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang sekarang. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kama yaf'alu katsirun minan nasi al-yaum, bukan sebagaimana diperbuat oleh orang sekarang. Berarti mengulang-ulang umrah itu sudah ada sejak zaman Ibnu Qayyim rahimahullah pada abad ke-8. Ya. Nabi SAW 13 tahun di kota Madinah, tak pernah beliau SAW berihram keluar dari Mekah kemudian masuk kembali, tak pernah. Ya. Dan ini yang paling banyak dibuat oleh orang-orang, sehingga banyak tempat seperti Ji'rana, ya, seperti Tan'im, ya, Hudaybiyah, tempat-tempat orang untuk mengulangi kembali ibadah umrahnya. Ibnu Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz juga mengatakan, apa yang diperbuat manusia pulang balik umrah dari Ji'rana, dari Tan'im, ya, setelah haji adalah perbuatan yang tak ada dalilnya disyariatkan demikian. Bahkan lebih utama, kata Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, meninggalkan perbuatan umrah berulang-ulang ini. Karena para sahabat tak ada buat. Hanya satu saja yang umrah dari dalam keluar, yaitu Aisyah, karena ada hal, karena ada hajat. Ya, bagi orang seperti Aisyah boleh. Aisyah itu, ya, pergi haji, niatnya adalah melaksanakan ibadah haji tamattu. Ya, pergi berangkat haji di bulan-bulan haji, kemudian memisahkan antara ibadah umrah dan haji. Ketika sampai di Mekah tiba-tiba haid dia. Tak bisa memilih, harus langsung masuk ibadah haji. Ya. Rentang waktunya tak memungkinkan untuk menunggu.
maka seketika dia gabungkan antara haji dan umroh, ya, dengan tidak melaksanakan ibadah umroh. Dia hanya tawaf, dia tidak melaksanakan ibadah umroh. Ya, namanya adalah haji qiran. Ketika mau pulang, setiap sesi Nabi pulang membawa haji dan umroh yang sendiri-sendiri berbeda. Umroh sendiri, haji sendiri. Haji tamattu, berpisah. Maka dia merasa sedih kalau dia pulang tidak membawa ibadah haji umroh sendiri yang berbeda dengan haji. Maka Rasulullah izinkan dia, hanya dia saja. Ya. Bahkan Abdurrahman yang mengiringinya pun tidak melaksanakan ibadah umroh sebagaimana diperbuat oleh Bunda Aisyah, karena dia telah umroh. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang-orang di Makkah pun tidak disyariatkan untuk umrah. Bagi orang Makkah tawaf saja. Ya, ahlu Makkah tidak umrah. Kenapa? Umrah itu adalah bagi orang dari luar Makkah yang datang ke sana, ke dalam. Bukan orang Makkah yang keluar ke Tan'im. Tidak, bagi orang Makkah cukuplah memperbanyak tawaf saja. Ya. Kata Syekhul Islam, "Wa kadzalika ahlu Makkah al-mustawtinun lam yakhruj minhum ila al-hal al-umrah." Ya. Demikian juga pada masa salafus salih tak ada orang-orang dari penduduk Makkah itu yang keluar ke tempat yang halal untuk umrah, tak ada. Kata beliau di zaman beliau. Nah, ya kita padakan sampai di sini. Berapa sisa waktunya? 5 menit lagi. Kita lihat soal-soal. Ustaz, apa itu harta fai? Ya, harta fai adalah harta yang diperoleh tanpa peperangan. Namanya harta fai. Harta fai ini menjadi milik Allah dan Rasulnya, atau yang menggantikan fungsi Rasul sebagai pemimpin. Ketika ditaklukkan benteng-benteng Khaybar, ada 7 benteng kalau saya tak khilaf. Sebagian benteng ditaklukkan dengan menyerah mereka tanpa peperangan. Itulah yang menjadi harta milik Nabi dan Allah Tabaraka Ta'ala. Ma'afa Allah, ya. Ma'afa Allah, apa ayatnya? Ma'afa Allah ala rasulih min ahli qura falillahi, ya, oleh rasulih oleh qurbah boleh ta melaksanakan. Intinya fai itu bukan dibagi-bagikan hartanya kepada para mujahidin karena mereka tak berjihad di sana. Menyerah. Ya. Namanya fai, harta fai. Ada satu lain namanya harta ghanimah. Ghanimah adalah harta yang diperoleh dengan sebab berperang. Ketika musuh kalah, setelah berperangan, maka dibagi-bagilah harta tersebut untuk kaum mujahidin. 1/5-nya kembali kepada Allah dan Rasulnya, 4/5-nya dikembalikan kepada para mujahidin. Namanya harta, apa tadi namanya? Ghanimah, harta rampasan perang. Ya, ada lagi namanya kharaj. Kharaj adalah, ya, income, penghasilan untuk negara yang diambil daripada tanam-tanaman yang ditanam oleh, ya, ahlu zimmah, namanya kharaj. Ada lagi namanya jizyah. Jizyah itu adalah pajak yang dikutip dari, ya, orang-orang non muslim yang tinggal di wilayah-wilayah Islam dan kaum muslimin yang mereka tak diganggu agamanya. Mereka dikenakan wajib pajak setiap tahunnya khusus untuk laki-laki yang telah dewasa, telah baligh, yang diatur oleh pemerintah. Namanya apa tadi? Jizyah. Ya, ada jizyah, ada kharaj, ada zakat. Ini income daripada harta, daripada baitul mal. Bagaimanakah umroh atau haji perempuan yang tidak memiliki mahram? Jadi sepakat dengan pembimbingnya yang ikhwan dari jamaah mereka mengaku menjadi mahram. Yang menjadi pertanyaan, apakah haji atau umrohnya sah? Haji dan umroh tanpa mahram sah, tapi bermaksiat, berdosa. Ya, hajinya sah. Dan ketika dia juga memahramkan yang bukan mahramnya juga berdustaan. Berdusta, dibilangnya ini mahramnya. Kepala rombongannya dijadikan
mahram, ya, berdusta, dan tentunya berdosa, tentunya dan di sisanya sah hajinya jika telah mengumpulkan berbagai macam ketentuan syarat dan rukun sah. Ya, tapi dia berdosa. Mengenai masalah diterima atau tak diterima, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, pertanyaan saya, suatu hari suami istri bertengkar hebat. Hebat ya. Bertengkar hebat. Yang laki-laki mengeluarkan kata-kata kebun binatang. Kebun binatang katanya gitu. Semuanya. Kemudian istri juga menjawab kemarahannya. Kemudian yang laki-laki terus saja marah dan akhirnya pada puncak marahnya mengucapkan cerai. Apakah jatuh talaknya? Ya. Talak yang dijatuhkan ketika suami dalam kondisi marah tak terkontrol karena marahnya naik ke ubun-ubun, tak jatuh. Menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama. Nabi menyebutkan la talaqa fi ighlaqin, tidak ada tolak ketika akal terkunci disebabkan karena kemarahan. Tak lagi mengontrol. Jika kemarahannya bersangatan, tak bisa lagi dia untuk membeda-bedakan kata-kata karena marahnya. Dan kemudian istri janganlah melayani suami yang mengajak bertengkar. Istri itu di bawah tunduk diam. Kalau istri diam selesai perkara, istri melawan azab. Ya. Kemudian setelah selesai marah tersebut, laki-laki itu menangis dan mengesal atas perkataannya. Ya, ini nanti kata marah tak terkontrol. Awalul ghadabi jununun. Marah itu bermula daripada tak bisa menguasai akalnya, bagaikan orang gila. Wa akhiruhu nadamun, akhirnya adalah nyesal. Ya, marah akhirnya dibantingnya handphonenya, handphone baru lagi. Marah apa yang bisa dibanting, dia banting handphone, istri banting handphone, apalagi yang bisa dibanting, piring-piring itu terbangkan semua. Setelah selesai, nyesal, apalagi handphonenya belum lagi lunas, kredit, ya subhanallah. Itulah kita diuji Allah SWT. Kewajiban wanita ketika suami marah diam, subhanallah. Tundukkan, ya bang, mohon maaf bang, selesai. Ya, kok andai kata dia juga marah, jadilah. Subhanallah. Kewajiban perempuan mencari ridha suami, bukan mencari kemarahan suami, cari ridha suami. Andai kata suaminya salah, ya memperbaiki suami juga perempuan tak sama sebagaimana memperbaiki anaknya ketika salah. Suami itu jenderalnya. Tak boleh dia itu mengangkat suara, bentak-bentak suami. Tak bisa. Ya. Karena Allah telah menempatkan posisi laki-laki sebagai qawwam. Ya. Sabar, kalau enggak terjadilah apa-apa yang tak diinginkan. Subhanallah. Ya. Adapun perceraian yang dijatuhkan dalam keadaan suami begitu marah bersangatan sehingga tak kontrol lagi apa yang diucapkan, talaknya tidak sah. Ya, wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad.